Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari kelas 11 MIA 1. Baiklah, pada video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Jenis novel ini fiksi. Penulis novel ini Terelie. Penerbit buku ini adalah PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit 2010 dan memiliki ketebalan 264 halaman. Tania menceritakan kisahnya dan mendeskripsikan dirinya sendiri seperti apa serta bagaimana kehidupannya. Sepeninggal ayahnya, mereka tinggal di rumah kardus sampai akhirnya Tania dan Dede bertemu dengan malaikat mereka, yaitu Danar, di sebuah bus tempat mereka mengamen. Danar begitu baik sehingga keluarga ini menganggapnya seperti malaikat. Tania sangat mengagumi Danar karena selain baik, Danar juga memiliki wajah yang menawan. Setelah mengenal Danar, kehidupan Tania, Dede dan ibunya berubah. Yang awalnya tinggal di rumah kardus, sekarang tinggal di rumah kontrakan yang dibiayai oleh Danar. Tania dan Dede bisa melanjutkan sekolah kembali. Danar dan Tania pun semakin dekat, seperti keluarga. Bahkan, Danar pun sering mengajak Tania dan Dede untuk pergi ke toko buku yang terletak di Jalan Margonda Raya, hingga tempat tersebut menjadi favorit bagi mereka, karena di sana mereka bisa bertukar cerita, melamun, menghayal, dan menikmati indahnya malam. Dari dinding kaca lantai 2 toko buku tersebut, beberapa bulan kemudian, datanglah satu cobaan besar lagi untuk Tania. Cobaan yang membangun dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Cobaan tersebut adalah ibunya jatuh sakit dan dokter memvonis bahwa ibunya terkena kanker paru-paru stadium 4. Akhirnya, seminggu sebelum usia Tania yang ke-13 tahun, ibunya meninggal dunia. Setelah sepeninggal ibunya, Tania kecil harus belajar dengan giat agar dapat meraih kesuksesan dan mampu menaikkan derajat keluarganya. Hingga akhirnya, Tania mendapat beasiswa ASEAN Scholarship untuk melanjutkan pendidikan junior high school atau SMP-nya di Singapura. Tania tumbuh dewasa di negeri orang. Hari demi hari terlewati. Tania tumbuh menjadi gadis yang semakin besar dan dewasa. Dia terus belajar dengan giat demi mencapai kesuksesan. Tania harus mengerjakan laporan akhir aktivitas sosial. Hingga tiba hari kelulusan, Tania di senior high school, Dede, Danar, dan Ratna ternyata datang ke sekolah Tania. Di hari itu, Tania mendapatkan kabar baik karena prestasi yang telah diraihnya. Tania diberi kursi kelas terbaik semester depan di UNS. Sayangnya, semua kabar itu tertutup begitu saja pada saat Danar memutuskan untuk menikah dengan Ratna. Sejak saat itu, Tania memutuskan untuk tidak pulang ke Indonesia. Lebih tepatnya, untuk tidak menghadiri pernikahan Danar. Tania tidak mau datang karena Tania menganggap Danar mencintainya. Namun, realitanya, malaikat itu tak pernah mencintainya. Padahal, Tania sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Menurut semua perkataannya, dan tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan dewasa. Pelan-pelan, Tania menunjukkan perubahan sifatnya kepada Danar. Tania seolah menghindari Danar dan tidak mau pulang saat pernikahannya. Hal ini lantas membuat lelaki Jakun itu gelisah. Lalu, Ratna memutuskan untuk pergi ke Singapura, membujuk Tania agar bisa pulang di hari pernikahannya. Tetapi usahanya pun sia-sia. Setelah pernikahan itu terjadi, Tania maupun Danar tidak mau pernah menghubungi satu sama lain agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan berlarut dalam kesedihan. Tania selalu aktif bekerja, baik mengikuti organisasi sampai membuka sebuah toko kue. Beberapa bulan kemudian, Tania mendapatkan kesempatan untuk berlibur. Tania memutuskan untuk berpulang kampung secara diam-diam. Meskipun Tania merahasiakan kepulangannya kepada Danar, namun entah kenapa Danar mengetahuinya. Pada saat Tania berziarah ke pemakaman ibunya, Dede, Danar, Ratna, dan Adi, salah satu teman Tania sejak ASEAN Scholarship dulu, juga pergi ke ziarah makam ibu Tania. Pada saat di pemakaman, Dede mengatakan, "Ibu pergi bukan karena tidak sayang lagi pada Dede, ibu pergi untuk mengerjakan sesuatu." Dia mengerti sekarang bahwa hidup itu harus menerima, mengerti, dan memahami. Tak peduli lewat apa penerimaan, pengertian, dan pemahaman itu datang.
Setelah menghabiskan waktu liburannya di Indonesia, Tania harus kembali ke Singapura untuk melanjutkan kuliahnya. Akhirnya, Tania lulus kuliah sesuai jadwal dengan nilai yang baik, dan saat hari wisuda tiba, dia hanya sendiri tanpa didampingi Dede, Danar, ataupun Ratna. Saat itu, tiba-tiba Ratna memberitahu Tania lewat chattingan bahwasannya ada keganjilan dari Danar selama 6 bulan terakhir ini yang jarang berbincang dengannya. Danar lebih banyak diam dan sering pulang larut malam. Akhirnya, Tania memutuskan untuk pulang ke Indonesia, menanyakan secara langsung kepada Danar apa yang sedang terjadi sebenarnya. Namun, sebelum Tania bertanya pada Danar, Dede menceritakan semua yang ia tahu selama ini pada Tania, bahwa Danar juga memiliki perasaan yang sama seperti Tania. Danar menuliskan perasaannya dalam novel Cinta Pohon Linden yang tidak pernah selesai ia tulis. Perbedaan usia yang cukup jauh membuat Danar merasa tidak pantas mencintai Tania. Tidak seharusnya ia mencintai gadis kecil seperti Tania. Lalu, Tania memutuskan untuk menemui Danar di bawah pohon linden dan menanyakan perasaan dia kepadanya. Tania memberitahu Danar tentang perasaan Tania kepadanya. Setelah memberitahukan hal tersebut, mereka sama-sama tahu perasaan masing-masing. Namun, semua sudah terlambat. Biar bagaimanapun, Danar telah menikah dengan Ratna. Akhirnya, Tania kembali ke Singapura dan memutuskan untuk meninggalkan semua cerita cintanya dan tak akan kembali lagi. Kelebihan dari buku ini adalah yang pertama, isi dari buku tersebut membawa pembaca pada suasana sebelumnya, pada perasaan yang dialami si tokoh utama. Yang kedua, penulisannya menarik dengan menambahkan beberapa teks percakapan melalui chatting antara tokoh utama dan tokoh lainnya. Yang ketiga, terkesan humor dan romantis. Yang keempat, menguras perasaan pembaca untuk ikut melaksanakan jadi tokoh utama. Yang kelima, gaya bahasanya bagus dan sangat mudah dipahami. Bahasanya yang indah untuk didengar dan sangat puitis, sehingga si pembaca sangat nyaman dan senang dalam membaca novel tersebut. Kekurangan dari novel ini yang pertama, alur yang terlalu berputar-putar membuat pembaca harus benar-benar fokus pada awal cerita. Yang kedua, cerita yang kurang masuk akal dengan si tokoh utama yang jatuh cinta pada lelaki yang jauh lebih dewasa. Yang ketiga, cerita seorang anak kecil berumur 11 tahun, namun harusnya tidak dibaca pada anak seumurannya, karena dalam kehidupan nyata sangat jarang sekali gadis kecil jatuh cinta pada laki-laki berumur 25 tahun. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.